Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari laporan kerja praktik saya, yaitu dengan judul Analisa Potensi Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 pada Departemen Tooling di PT NSP Teknologi Batam menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Nah, lanjut. Jadi profil dari perusahaan ini yaitu perusahaan ini bernama PT NSP Teknologi Batam dengan logonya yaitu memiliki slogan Quality, Innovation, and New, dan ownernya yaitu Joseph Lum dan berlokasi di Citra Buana Industri Park 2, nomor 3, Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, jenis usaha perusahaan ini tuh bergerak di bidang manufaktur, yaitu memproduksi produk kesehatan untuk mengecek sampel darah dan produk lainnya. Next. Oke, latar belakang dari penelitian ini yaitu suatu perusahaan yang aman adalah perusahaan yang teratur dan terpelihara dengan baik dan cepat menjadi terkenal sebagai tempat naungan buruh yang baik. Nah, program keselamatan kerja yang baik adalah program yang terpadu dengan pekerjaan sehari-hari secara rutin sehingga sukar untuk dipisahkan satu sama lainnya. Peneliti memilih metode job safety analysis yaitu karena metode ini menggunakan 4 tahap sederhana yang berhubungan dengan aktivitas pekerja seseorang untuk mengembangkan pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko. Tujuan pelaksanaan JSS secara umum adalah untuk mengidentifikasikan potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan. Nah, jadi di Departemen Tooling di PT NSP Teknologi Batam belum pernah dilakukannya pengidentifikasikan bahaya dan penilaian risiko menggunakan metode GSA. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang terkait identifikasi risiko bahaya menggunakan metode GSI. Next. Nah, rumusan masalah yaitu bagaimana melakukan identifikasi bahaya pada proses kerja di Departemen Tooling. Yang kedua yaitu bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan di Departemen Tooling dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau GSA. Batasan masalahnya itu peneliti hanya membahas tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang ada di Departemen Tooling PT NSP Teknologi Batam. Data yang diambil itu pada tahun Januari 2022 sampai dengan sekarang Desember 2022. Objek penelitian dilakukan pada pekerja dan lingkungan Departemen Tooling. Tujuan dan manfaatnya yaitu mengetahui identifikasi bahaya dan proses kerja di Departemen Tooling, mengetahui job safety analysis sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan akibat kerja di area Departemen Tooling di PT NSP Teknologi Batam. Next. Nah, metodologi kerja praktek yang digunakan itu waktu dan tempat penelitian. Berlokasi di Departemen Tooling di PT NSP Teknologi Batam, memulai penelitian yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan November. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data itu melakukan langkah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Nah, pengolahan datanya itu identifikasi faktor apa saja risikonya, pengukuran tingkat risiko, usulan perbaikan dari penelitian. Oke, pembahasan. Job safety analysis adalah salah satu penilaian risiko dan identifikasi bahaya yang pada pelaksanaannya ditekankan pada identifikasi bahaya yang mungkin muncul pada tiap-tiap pekerjaan. Departemen yang bertanggung jawab bahwa yang dapat terjadi atau alat keamanan, job safety analysis terdapat beberapa bentuk tabel sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berikut pengendalian K3 pada Departemen Tooling PT NSP Teknologi Batam menggunakan metode Job Safety Analysis. Next. Berikut ini adalah tabel worksheet Job Safety Analysis. Di sini ada basic job step,
potensi hazard, risk category, minimize risk, dan person in charge, dan terakhir itu residual risk. Next. Next. Ini beberapa penelitian hasil dari menggunakan metode job safety analysis. Oke, next. Dan ini juga proses-proses penelitian pada job safety analysis. Nah, si pembahasannya yaitu berdasarkan masing-masing pekerjaan tersebut terdapat beberapa potensi bahaya dengan kategori rendah atau low, sedang, medium, dan tinggi high, hingga sangat tinggi extremely high. Masing-masing potensi bahaya memerlukan penanganan yang berbeda. Dari kebijakan ketiga PTNSP Teknologi Batam, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen mempunyai tekad atau komitmen untuk menciptakan kondisi dan tempat kerja dan lingkungan yang aman dan sehat bagi setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki area tempat kerja. Untuk itu, dilakukan suatu metode yang efisien dan dapat dianalisa dengan lebih cepat, dan analisa tersebut mengacu pada aspek ketiga. Dan perusahaan harus lebih bijak dan tegas dalam menekan penerapan standar operasional prosedur secara SOP pada setiap proses yang diharapkan dapat mengurangi potensi bahaya yang ada. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini yaitu PTNSP Teknologi Batam telah membuat suatu kebijakan yang berkomitmen dalam menerapkan keselamatan kerja, termasuk dalam melakukan identifikasi resiko dan pencegahannya pada setiap tahapan pekerjaan. Salah satunya adalah melakukan GSA. Nah, pelaksanaan program GSA diutamakan kerjasama beberapa dari pihak staf yang ada pada Departemen Tooling di PTNSP Teknologi Batam yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil dari GSM digunakan untuk melengkapi program K3 yang ada di dalamnya terkait dengan aspek keselamatan kerja serta mensosialisasikan pada setiap tenaga kerja yang akan melaksanakan aktivitas pekerjaan setting and well-being pada Departemen Tooling PTNSP Teknologi Batam. Saran yang diberikan yaitu budayakan GSA dan cara kerja aman dalam setiap aktivitas pekerjaan. Perlu dibuat prosedur GSA pada Departemen Tooling. Perlu adanya tindak lanjut dari penerapan GSA sebagai metode analisa yang efektif untuk mengetahui sumber-sumber bahaya dari setiap aktivitas pekerjaan. Ya, sekian dari presentasi laporan kerja praktek saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.